Halo Velas, kembali lagi di dalam video pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2026. Dan hari ini kakak akan bahas soal penalaran kuantitatif paket ke-8 bagian yang kedua. Bagi yang belum menonton paket ke-8 bagian pertama, silakan mampir ke halaman channel ini dan pilih tab kursus. Kemudian pilih tab persiapan UTBK SNBT series. Di situ sudah ada video paket pertama hingga paket ke-8 bagian pertama. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini kita memiliki suatu hubungan di mana P itu sama dengan 2Q. Kemudian R sama dengan 2P tambah Q dibagi 5. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari bentuk ekspresi aljabar seperti berikut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah polanya. Oke, selalu. Itu menjadi ciri khas soal yang menggunakan aljabar dalam soalnya. Oke, jadi pertama kita lihat dulu operasi yang ada di R. Dia mengandung 2P, sedangkan kita hanya punya P. Berarti P ini harus kita ubah nih bentuknya nih. Kalau P sama dengan 2Q, maka 2P sama dengan 4Q. Maknanya sama ya. Baru kemudian kita substitusikan ke persamaan R ini. Maka persamaannya menjadi R sama dengan 2P kita ganti dengan 4Q ya. Jadi 4Q ditambah Q sama dengan 5. Atau dengan kata lain R sama dengan 5Q per 5 nih. Atau R itu sama dengan Q. Nah, ketika kita sudah melakukan model seperti ini, sekarang kita cek lagi nih bentuk hubungan yang lainnya. Di sini kita jumpai dalam bentuk R kuadrat. Oke, kemudian ada dalam bentuk P kuadrat. Nah, kita harus mengubah lagi nih. Tadi kan yang P itu kan sama dengan 2Q. Berarti P kuadrat itu sama dengan 2Q dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 4Q pangkat 2. Kemudian yang R sama dengan Q ini berarti R kuadrat sama dengan Q kuadrat. Sehingga hasil ini kita bisa tuliskan menjadi P kuadratnya kita ganti dengan ini ya. Jadinya 4Q pangkat 2 ditambah Q kuadrat kurung dikurang Q kuadrat dibagi dengan Q kuadrat. Hasilnya adalah 5Q kuadrat dikurang Q kuadrat dibagi Q kuadrat nih. Sehingga hasilnya adalah 4Q kuadrat per Q kuadrat. Nah, ada yang bisa dicoret ya. Jadi ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 4. Seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah yang D. Seperti itu. Jadi soal yang berkaitan dengan aljabar model ekspresi seperti ini sangat penting untuk kita mencari pola ya, supaya kita bisa mudah mengerjakan soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya juga masih erat kaitannya dengan pola aljabar ya. Hanya di sini kita diperlukan suatu kreativitas untuk memecahkan soal seperti ini. Oke. Yang pertama adalah kita melihat pola nih. Bahwasanya 128 dengan 2 itu bisa kita saling menghilangkan. Sehingga sisanya tinggal 64 saja. Kemudian operasi ini dan operasi ini itu bisa kita pecah. Jadi penulisannya menjadi seperti ini sekarang. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Jadi kalau dalam bentuk perkalian pangkatnya dijumlahkan. Ditambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 6 dibagi dengan 64 sama dengan 21. Oke. Kemudian ini kan ada faktor yang sama. Ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat X, maka kita keluarkan jadi di tahap berikutnya 2 pangkat X kita keluarkan, di dalamnya tinggal 2 pangkat 2. Nah, kita langsung saja ke hasilnya ya. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, 2 pangkat 4 hasilnya 16, dan 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Seperti ini, dibagi 64 sama dengan 21. Selanjutnya 2 pangkat X, nah yang di dalam kurung kita selesaikan ya. Hasilnya adalah 84 per 64 sama dengan 21. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi nih.
menjadi 4 ya, karena 4 dikali 21 hasilnya adalah 4. Kemudian angka 64 kita pindahkan ke sisi sebelah sini karena bisa dikalikan dengan 1. Sehingga penulisannya sekarang tinggal menjadi 2 pangkat X dikali 4 sama dengan 64. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa kita hilangkan lagi seperti ini. Maka hasilnya tinggal 2 pangkat X sama dengan 16. Berarti sekarang kita mengubah nih 16 ini sebagai bilangan yang basisnya 2 berpangkat 4. Dengan kata lain, kesimpulannya X itu adalah 4 seperti ini. Sehingga opsi jawaban sesuai adalah yang B. Oke, nomor 1 dan nomor 2 hasilnya sama ya, yaitu 4. Masih semangat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini kita diberikan sebuah kasus ya, dimana ada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, dimana ketinggian awalnya itu 2 meter. Kemudian seiring berjalannya waktu, bola itu memantul ke atas, terus ke bawah, memantul ke atas lagi, ke bawah lagi, dan seterusnya, dan memiliki beda dari ketinggian sebelumnya sebesar 3/4. Nah, kira-kira berapakah panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti? Nah, soal ini erat kaitannya dengan konsep deret geometri tak hingga ya. Jadi deret geometri tak hingga. Nah, panjang lintasan di sini bisa kita tuliskan sebagai S tak hingga. Seperti itu ya. Nah, untuk persamaan matematisnya bagaimana? Nah, kita tuliskan dulu ya apa saja yang diketahui di soal. Jadi kita punya ketinggian nih. Jadi kita punya ketinggian 2 meter. Kemudian kita punya A nih. A ini adalah 2 kali dari 3/4. Maksudnya bagaimana? Karena kan setiap dia memantulkan kembali terjadi perubahan sebanyak 3/4 ya. Makanya ketinggian awal kita kalikan dengan 3/4, hasilnya adalah 3/2. Kemudian untuk bedanya itu adalah ini ya, 3/4. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah menuliskan poin-poinnya, baru kita menggunakan suatu persamaan matematika, yaitu S tak hingga itu sama dengan H ditambah 2 dikali dengan A per 1 dikurang R. Udah, kita masukkan saja angka-angkanya ya. Jadi tadi tinggi awalnya adalah 2 ya, ditambah 2 dikali A nya 3/2 dibagi 1 kurang 3/4. Berarti 2 ditambah 2 dikali 3/2 dibagi 1/4. Seperti ini ya. Nah, 2 ini kan bisa hilang sama ini, jadi tinggal 2 ditambah dalam kurung, hasilnya adalah 3 dikali 4/1. Seperti ini. Oke, atau dengan kata lain 2 ditambah 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 14 meter. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah yang E. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang sama persis modelnya seperti ini, mungkin angkanya saja yang diganti, silakan menggunakan persamaan matematika ini ya, supaya kalian bisa menghitung dengan lebih cepat. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya menyatakan ada soal cerita ya. Jadi Pak Soleh memindahkan susu dari tabung ya, memindahkan susu dari tabung yang memiliki diameter 200 cm dan tingginya 50 cm ke dalam kaleng yang berbentuk kubus. Oke. Jadi susu tersebut sudah berada di dalam suatu wadah berbentuk tabung, hendak dipindahkan ke dalam suatu kaleng yang memiliki bentuk seperti kubus dengan panjang rusuknya 30 cm. Nah, jika Pak Soleh ingin menyisakan susu di wadah tabung sebanyak 2/5-nya, berapa maksimal kaleng yang dibutuhkan oleh Pak Soleh? Nah, ini soal yang menggabungkan antara volume, karena di sini kan ada susu ya, susu yang mengisi suatu wadah, berarti kan berkaitan erat sama konsep volume. Maka di sini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah kita tentukan dulu nih volume dari si susu yang berada dalam tabung tadi, yang artinya adalah mencari volume dari tabung. Tapi sebelum sana kita ketahui bahwasanya diameter tabung itu adalah 200 cm.
Berarti nilai jari-jarinya adalah 200 per 2 nih, 100 cm. Ingat ya, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, karena diameter tabung itu berbentuk lingkaran ya. Nah, kita udah tahu nih diameter tabungnya seperti apa. Kemudian tingginya nih, tinggi tabung adalah 50 cm. Berarti volume dari tabung atau volume susu di dalam tabung itu adalah PR kuadrat dikali ketinggian. Oh, mohon maaf, H ya, kan saya pakai konsep bahasa Inggris. Berarti P-nya di sini karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan 3,14 ya, dikali 100 dipangkatkan 2 dikali 50, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian hasilnya adalah 3,14 ya, 3,14. Di sini kakak akan tetap menggunakan pi saja. Nanti di akhir baru kita kalikan dengan bilangan 3,14 ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 500.000 pi cm kubik, seperti ini. Tahap kedua, di tahap yang kedua, karena tadi mau dipindahkan ke dalam suatu wadah berbentuk kubus, maka tahap berikutnya adalah kita mencari volume kubus. Karena bentuk dari kaleng itu bentuknya kubus, berarti S pangkat 3, berarti 30 cm kita pangkatkan 3. Nah, hasilnya adalah 27.000 cm kubik, seperti ini. Nah, tadi kan pernyataannya adalah dia menginginkan masih ada 2/5 nih, berarti volume yang dipindahkan itu sama artinya dengan kita misalkan dengan V ya, variabel V sama dengan 1 dikurang 2/5 ya, seperti itu, dari volume tabungnya, seperti itu. Maka hasilnya adalah 3/5 kali 500.000 pi, sehingga hasilnya adalah 300.000 pi cm kubik, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke tahap terakhir, di tahap yang keempat. Berarti jumlah kaleng yang diperlukan ya, itu sama artinya dengan volume dari volume susu yang dipindah dibagi dengan volume kubusnya tadi ya, seperti ini. Jadi 300.000 pi cm kubik dibagi dengan 27.000 ya, 27.000 cm kubik per kaleng ya. Jadi hasilnya adalah kurang lebih 34,80 kaleng, atau kita bulatkan menjadi 35 kaleng. Nah, hasilnya ini sudah kakak kalikan dengan angka pi ya, yaitu 3,14, sehingga opsi jawabannya sesuai adalah opsi B, seperti itu. Oke, masih semangat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas X berturut-turut 85 dan 78. Oke, jika rata-rata untuk kelas tersebut 83, berapakah persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri? Oke, jadi putri ya, jadi putri terus putra, terus rata-rata kelasnya 83. Oke, kalau kalian mencapai soal seperti ini, maka kita harus mengubahnya dulu ke dalam konsep matematikanya dulu ya. Jadi kita misalkan dulu jumlah siswa perempuan kita misalkan dengan variabel P. Kemudian jumlah siswa laki-laki kita misalkan dengan L, seperti ini.
Maka di tahap yang kedua kita bisa menulis bahwasanya total nilai siswa perempuan itu adalah 85 dikali P. Kemudian total nilai siswa laki-laki itu adalah 78 dikali L. Sehingga kalau kita dapatkan total nilai kelas X ya, itu adalah 85P ditambah 78L. Oke. Kemudian dari pernyataan berikutnya, jika rata-rata kelas tersebut 83, berarti total nilai dibagi jumlah siswa. Jadi total nilai kelas X dibagi jumlah siswa sama dengan 83. Berarti 85P ditambah 78L dibagi dengan jumlah siswanya, yaitu P ditambah L yang kita belum tahu berapa, 83. Kita lakukan perkalian silang, berarti 85P ditambah 78L sama dengan 83 dikali P ditambah L. Berarti 85P ditambah 78L sama dengan 83P ditambah 83L. Seperti ini. Kita kelompokkan yang sama, berarti 85P dikurang 83P sama dengan 83L dikurang 78L. Atau 2P sama dengan 5L. Seperti ini, atau dengan kata lain, P itu sendiri sama dengan 5/2L. Baru di tahap yang ketiga atau yang terakhir, kita bisa menghitung persentase jumlah siswa L terhadap P. Seperti ini. Caranya bagaimana? Ya tinggal L dibagi dengan jumlah keseluruhan. P-nya kita ganti dengan 5/2L ditambah L dikali dengan 100%. Hasilnya kurang lebih 28,57%. Nah, karena di opsi jawaban tidak ada yang pas 28, maka kita pilih jawaban yang paling mendekati, yaitu 30. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan paket ke-8 bagian yang kedua ini. Silahkan menonton video ini dari awal dengan cara mengerjakan terlebih dahulu soalnya, baru kemudian melihat cara menjawab soalnya. Oke, jangan pernah di skip supaya kalian paham secara keseluruhan bagaimana cara memahami suatu soal ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya kalian semakin update dengan video yang terbaru. See you!